Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cindi, Salwa, dan Nasya akan mempresentasikan beberapa materi tentang rakitis. Kira-kira teman-teman yang di sini udah pada tahu belum nih, apa sih itu rakitis? Kalau belum tahu, yuk simak videonya baik-baik. Yang pertama ada definisi rakitis. Rakitis merupakan pelunakan dan melemahnya tulang pada anak-anak. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin D yang ekstrim dan berkepanjangan. Selain itu, kondisi bawaan langka juga dapat menyebabkan rakitis. Kekurangan vitamin D membuat tubuh sulit untuk mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam tulang, sehingga beresiko menyebabkan rakitis. Mengonsumsi vitamin D atau kalsium yang bersumber dari makanan umumnya dapat memperbaiki masalah tulang yang berkaitan dengan rakitis. Ini adalah gambar orang yang terkena rakitis. Orang yang terkena rakitis umumnya kakinya lebih lebar dari orang normal. Bisa dilihat ya teman-teman semua. Etiologi rakitis. Rakitis dapat terjadi jika tubuh anak tidak mendapatkan cukup vitamin D atau jika tubuhnya bermasalah dalam menggunakan vitamin D dengan baik. Rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh bisa disebabkan karena yang pertama, kurangnya paparan sinar matahari. Kulit anak menghasilkan vitamin D saat terkena matahari pagi. Yang kedua, masalah pada penyerapan tubuh. Beberapa anak dilahirkan dengan kondisi medis yang mempengaruhi cara tubuh menyerap vitamin D. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko rakitis pada anak. 1. Kulit gelap. Kulit gelap memiliki lebih banyak pigmen melanin yang menurunkan kemampuan kulit untuk memproduksi vitamin D dari sinar matahari. 2. Kekurangan vitamin D selama kehamilan. Bayi yang lahir dari ibu yang kekurangan vitamin D yang parah dapat lahir dengan tanda-tanda rakitis atau berkembang dalam beberapa bulan setelah lahir. 3. Kondisi geografis. Tinggal di lokasi geografis yang minim sinar matahari. Manifestasi klinis. Pasien yang terduga mengalami rakitis menunjukkan gejala-gejala klinis berikut. Nyeri pada tulang seperti rasa sakit, mudah lelah, anak akan segan untuk berjalan dan gerakan penderita rakitis berbeda. 2. Kerapuhan pada tulang sehingga tulang menjadi mudah patah. 3. Mengalami rapuhnya enamel gigi, melambatnya pertumbuhan gigi, dan muncul banyak lubang pada gigi. 4. Perubahan bentuk tulang seperti menebalnya pergelangan kaki, lutut, dan pinggang. Pembengkokan tungkai, melunaknya tulang tengkorak, dan tulang belakang membungkuk. 5. Tinggi badan anak penderita rakitis menjadi rendah dibanding anak-anak normal. Pemeriksaan diagnostik rakitis. Untuk menegakkan diagnosa pada rakitis, pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk meliputi tes laboratorium dan tes pemindaian. 1. Tes laboratorium. Pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan darah dilakukan untuk mengecek kadar vitamin D dan kalsium. Tes darah yang dilakukan untuk mengukur kadar fosfor, alkalin fosfat, serta hormon paratiorit yang terlibat dalam pengaturan kalsium. 2. Tes pemindaian. Tes pemindaian seperti röntgen dan CT scan pada daerah-daerah tertentu dapat membantu menegakkan diagnosis rakitis. Bagian tubuh yang perlu dilakukan pemindaian untuk mendeteksi rakitis adalah sebagai berikut. A. Tengkorak. Terdapat pelunakan tulang tengkorak atau melambatnya ubun-ubun. B. Kaki. Ditemukan pembengkokan yang parah pada tungkai. C. Dada. Ditemukan kelainan pada tulang rusuk yang menyebabkan pemipihan tulang rusuk. D. Pergelangan tangan dan kaki. Bayi atau anak-anak yang menderita rakitis sering mengalami penebalan tulang pada pergelangan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan?